Ya, kita lanjutkan pemirsa, ini kita konfirmasi sedikit, paling tidak kita luruskan beberapa berita yang simpang siur di media sosial. Mas Bayu, Bu Titis, ini sebenarnya betulkah pada saat kejadian justru kabarnya begitu ada beberapa berita miring, Lady justru sedang bersantai berada di wilayah Jakarta untuk menonton konser, sedangkan sang ibu kemudian di mengurus di Palembang. Hal ini, silakan. Boleh audionya dinyalakan, Bu Titis? Jadi sangat tidak benar dan berita itu merupakan terkesan memprovokasi bahkan memfitnah seperti itu. Karena pada saat kejadian dia memang sedang selesai jaga dan baru setelah mendengar seperti itu dia langsung ke tempat kejadian tapi telah bubar seperti itu. Jadi tidak ada dia nonton konser itu tidak ada, itu sudah sangat dilebih-lebihkan seperti itu. Fitnah, fix itu fitnah, itu ada pihak yang menggoreng sudah dan ternyata ya, faktanya sudah dibantah ya, yang sebenarnya. Betul, dan itu sangat-sangat membuat keponakan saya menjadi sangat sangat sedih seperti itu, sebegitu mudahnya orang memprovokasi seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi langsung kembali ke poinnya, kepada, ya dok ya. Langsung ke poinnya dok ya. Poinnya ini, di kedokteran itu, sentra pendidikan manapun juga, 3 hal pilar pendidikan tadi itu conjugate, berjalan bersama-sama. Attitude, etika, kemudian yang kedua adalah disiplin, kemudian baru kompetensi. Nah, disinilah peran, kalau kita mau ngambil tentang jadwal jaga, disinilah peran pengaturan, seperti dikatakan Eva tadi, pengaturan penempatan, bukan hanya jadwal, ditempatkan di mana, sama-sama di pediatri, di anak misalnya, ditempatkan di bangsal becek, dan seterusnya, ditempatkan di tempat yang paling susah, di bagian anak itu misalnya kalau bagian anak, lalu perkara jadwal jaga, selama itu terkendali, seperti dikatakan Niko tadi, itu ada jenjang, bukan hanya ketua koas, lalu ada sampai terakhir nanti di KPS-nya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah, penempaan ini hanya sedikit varian yang menyebabkan tidak sama. Padahal pagu dasarnya itu sudah ada. Persoalannya adalah influence dari luar. Apakah itu ayah, ibu, kakek, paman yang profesor, paman yang pejabat. Saya nggak mau bilang orang tua yang pejabat. Ini yang menyebabkan inti pembinaan, terutama attitude dan etika, Prof, menjadi rusak. Ini sampai bermuara nanti, kalau dia bisa begini, karena dia anak mami. Saya ingin mengatakan, untuk kita para orang tua, mohon maaf, kenapa saya bilang anak saya dan cucu saya dokter. Jadi bukan ini sebuah berbangga-bangga, tapi saya merasakan benar sejak sebagai bagaimana saya dokter, bagaimana anak saya sebagai orang tua dokter dan cucu saya. Jadi di sini kelihatan bahwa cara pendidikan yang dibuat ini, yang sudah mengedeptit berbagai ilmu pendidikan, ya ilmu hal-hal yang berkaitan dengan etika itu sudah sangat pantas terlaksana. Okay. Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini terjadi karena seluruhnya diakibatkan intervensi pihak ketiga. Kita sebut saja pihak ketiga, karena di situ ada sarjana hukum. Saya nggak mau mengatakan itu orang tua, itu bisa di-blame pihak ketiga. Yang jelas apabila satu hal, apabila hal-hal yang menjadi domainnya pendidikan dicampur tangani oleh siapa saja, salah satu akibatnya seperti ini. Oke. Tidak ada intervensi di sini ya. Yang terakhir adalah sebentar. Ada pepatah, Prof. Oke, terakhir lagi. Saya tuh tidak mengatakan terjadi di sini, mohon maaf. Ya, ada pepatah mengatakan, mencari bibit, garbage in, garbage out. Bukan barangkali dalam kasus ini, tetapi mari kita juga lihat, tidak perlu memaksakan apabila orang tidak berkehendak untuk menempuh segala sesuatu. Sementara itu, silakan Prof. Saya ingin menambahkan, di dunia perguruan tinggi itu adalah tempat menempa orang itu menjadi dewasa
dia menyelesaikan persoalan yang ada, yang dia temukan di sekolah. Jangan melibatkan orang tua. Ketika Anda melibatkan orang tua, maka anak itu tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah matang, tidak akan bisa mandiri. Saya kira ini kunci di dunia perguruan tinggi. Dan itu kesalahan luar biasa, orang tua ikut campur tangan di situ. Akhirnya apa? Ini kemudian menjadi viral sekarang ini. Ketika menjadi viral, bukan saja masalah hukum, tetapi sudah masuk pada ranah di mana orang berpikir, ini kenapa orang itu bisa bertindak seperti itu? Rata-rata orang yang berani bertindak seperti itu karena dia merasa lebih dari orang lain. Ada faktor kesombongan. Mengapa dia intervensi? Nah, kemudian masyarakat melihat, ini orang siapa? Siapa suaminya? Kenapa dia kasih kaya raya seperti itu? Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian orang menghubungkan antara kasus Rafael Alun, di mana anaknya kemudian memukul temannya itu sendiri, dikaitkan bapaknya, dilihat bapaknya. Bapaknya kerja di mana? Nah, itu juga terjadi sekarang ini. Tapi terlalu liar nggak sih Pak Musi kalau Memang dikaitkan sama terlalu Rafael liar, Alun? tapi kan itu, apple to apple gitu ya. tapi sekarang ini KPK saya lihat sudah turun, sudah memeriksa bapaknya. Ini gara-gara kasus yang seperti ini. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita hati-hati. Apalagi Presiden Prabowo sekarang ini lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi. Bisa jadi ini ada kasus di situ, Pak. Maka saya apresiasi kepada KPK yang sudah mulai memeriksa. Siapa bapak ini? Dari mana ibunya ini tajir luar biasa. Itu sudah diberitakan di media. Ini barangkali menurut saya, sekali lagi, dalam dunia perguruan tinggi, ketika kita menyerahkan anak-anak kita kepada suatu institusi perguruan tinggi, jangan lagi orang tua ikut campur tangan. Biarlah anak itu menyelesaikan masalah dia, itulah kunci untuk dia dewasa, untuk mandiri, dan ini akan berguna bagi bangsa dan negara. Ya, Terima kasih. Setuju sekali dengan Bapak ini ya. Bagaimanapun juga yang namanya anak itu kembali kepada pola asuh. Bagaimana pola asuh orang tua itu membentuk anak menjadi karakter yang baik. Karakter itu kenapa? Yaitu karena pola asuh orang tua yang tidak konsisten dalam menyelesaikan ini. Kalau saya bilang di sini kan ada ya beberapa pola asuh ya. Salah satunya yang saya lihat dan saya tangkap di sini adalah pola asuh yang permisif, membebaskan tapi tidak memberikan aturan yang jelas. Nah, jadi dia dimanjakan di segala sesuatu yang dimudahkan, segala sesuatu apapun ya dibolehkan gitu ya. Dan dia juga mempunyai impulsif yang tinggi, tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Itu salah satu kunci dari orang-orang yang pola asuhnya permisif. Tapi gitu. kayaknya bentuk kasih sayang orang tua. Oh ke tidak, anaknya, gitu ini kali ya. berlebihan, too much ya. Jadi kalau orang memperhatikan tanpa harus ikut campur dengan urusan sekolah, ya itu salah satu ciri dari bagaimana dia tidak bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Mungkin yang saya lihat ini kenapa yang tadinya bilang kata Dokter Eva bilang bisa gonta-ganti karena anak saya juga dokter ya, bisa gonta-ganti gitu kan. Itu kalau ada hubungan interpersonalnya dengan baik dengan teman-temannya. Betul Pak? Ya. Kalau memang betul ya adik-adik ya. Kalau misalkan dia mempunyai komunikasi yang baik bersama teman-temannya, ini tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa dia bisa melibatkan orang tuanya? Karena dia tidak mempunyai karakter yang kuat dalam diri dia. Kenapa karakternya tidak kuat? Karena segala sesuatu dimanjakan, dimudahkan oleh orang tuanya. Meskipun dia sudah meyakinkan orang tua sudah mah, jangan mah. Nanti Kan bisa bukan panjang menolak, urusannya. bukan menolak. Iya justru itu karena pola asuh orang tua ini yang tidak tega melihat anaknya ketar-ketir lah kayak begitu. Apa dia tidak bisa berjuang dengan keras. Anaknya jadi kayak disuapin terus gitu sama orang tuanya. Nah ini orang tua semacam ini yang tidak kita setuju lah bahwa segala sesuatu harus dilibatkan orang tua. Nah sekarang pertanyaannya apakah orang tua ini mengkomunikasikan dengan siapa Lutfi itu gimana ceritanya? Apakah ini dapat nomor Lutfi dari siapa? Dari anaknya tentu. Iya dong. Nah, kenapa mesti dari anaknya? Betul nggak, Dek? Kalau memang anak ini mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mungkin anak ini masuk dan membicarakan masalah schedule ininya gitu ya, apa jaga praktek dan sebagainya gitu. Iya, karena apa?
Karena yang namanya jaga praktek itu kita tahu betapa sulitnya anak ini mampu untuk berjuang, bagaimana dia harus eksis, bagaimana dia juga bisa melayani pasien dengan baik. Kita juga harus lapor kepada atasan, dan bagaimana kita nih sebagai kita individu kita untuk melayani orang dengan cara yang manis, walaupun kita capek, betul nggak? Istirahat cuma dikasih 2 jam, 3 jam untuk mandi, berikutnya langsung masuk lagi ke rumah sakit. Ini pengalaman pribadi Ya, ya? pengalaman pribadi. Curhatan Saya anak cuma ya? tulus dada aja, Nuna, sabar ya sabar. Itulah yang namanya ketidaksiapan mental. Ketidaksiapan mental anak dan orang tua. Harusnya orang tua yakin bahwa anak saya mampu untuk menyelesaikan kedokteran. Nah, apakah anak ini mampu? Nah, mampunya itu mampu apa? Mampu dengan passionnya dia sebagai seorang dokter yang benar-benar dia punya cita-cita sebagai seorang dokter, atau keinginan orang tua menjadi dokter? Pertanyaannya itu, betul nggak? Kalau kita mampu, kita mau menjadi passionnya jadi dokter, itu daya juang sekuat tenaga untuk mencapai menjadi dokter yang baik. Betul nggak? Betul. Boleh dijawab dulu. Tapi kalau keinginan orang tua tidak ada. Oke. Daya juang itu nggak mungkin Kita bisa sampai ke konfirmasi sana. dulu, kita Oke. berikan kesempatan juga untuk kuasa hukum, silakan. Bu Titis, Halo. Mas Bayu silakan langsung Ya. ditanggapi. Jadi Silakan gini, direspon. ya. Jadi gini, Mas, dari tadi kan bicara bahwa dari sisi orang tua segala macam bla bla bla. Sekarang kalau kita lihat, kalau anak tidak boleh bercerita kepada orang tua, apakah harus ada korban-korban selanjutnya seperti berita-berita belakangan ini, Bunuh yang diri. ada bunuh diri, ada yang gila. Konseling itu kan butuh. Tentunya ibu psikolog kita juga pasti tahu dong Betul. bahwa kita butuh konseling, butuh tempat bercerita, ya kan? Maksud saya begini, Ibu terlalu subjektif untuk bilang bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Apakah Ibu sudah mengenal Lady sebelumnya? Apakah Ibu telah melakukan tes terhadap Lady hingga Ibu bisa menentukan bahwa Lady itu sifatnya seperti ini, bla 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 bla, gitu. Sekarang gini, begini, Bu. sekarang Ibu gini ya. saja tidak tahu dari mana orang tuanya mendapatkan nomor telepon itu. Gitu. Pasien Ibu pasien hanya dan melihat klien saya juga saya nggak sekilas kenal ada dengan di mereka, sosial Pak. media. Pasien Ibunya dan mendapatkan itu dari temannya, dan Kan Lady saya benar-benar bilang. tidak tahu, dan Lady tidak pernah meminta kepada ibunya. kalau Jadi orang tolong tua Ibu pisahkan objektif gitu loh, Bu. Ibu di sini kan sebagai psikolog, tentunya bisa dong memandang dari dua sisi. Kita nih di sini kita anggap, kalau kami menganggap di sini adalah korbannya ada 2. Ya. Satunya Lady, satunya adalah Lutfi. Lady korban dari apa? Bullying sosial media. Oke, Bullying jadi sosial gini. media kita tidak perbolehkan, biarkan seperti membuat wacana liar seperti ini tidak boleh tentunya. Saya tidak Terlebih menyudutkan lagi, ya. Saya itu tidak mendukung gitu. Saya tidak Ibu menyudutkan. Tolong seolah-olah didengarkan Lady dulu. itu tidak mampu, Saya tidak apa, menyudutkan. gitu. Gantian, Mas Bayu. Tapi Saya ingin tidak ini menyudutkan. kita Tapi beriak. tapi yang namanya beriak. orang Ya, berpola tapi asuh itu ada udah solusinya. konsep berpola, Pak. Bapak Ibu kita Maaf, gantian, Ibu. bicaranya gantian. Boleh saya Kita kasih bantu? kesempatan Ibu Lita dulu, karena tadi yang disudutkan adalah Ibu Lita. Konsep pola asuh yang permisif itu sudah berpola, Pak. Jadi walaupun saya tidak mengenal Lady, saya tahu bahwa arahnya itu kemana. Ini pola pangkalnya itu di pola asuh. Kalau memang pola asuh itu benar dan diterapkan dengan mempunyai karakter yang benar-benar mampu. Anak saya 3 dokter, saya pun tahu kok. Dan banyak juga teman-teman yang lainnya juga mampu kok. Apa yang menjadi kesulitan dia di kampus, itu dia ngadu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak ikut campur. Itu. Tidak ikut campur, apalagi langsung mengkonfrontir Lutfi. Saya tidak ini ya, saya tidak menjurus ke hal-hal yang gimana. Itu saja sudah salah. Saya orang yang cukup dikenal juga, Pak. Saya juga mengenal dengan orang-orang itu dengan sangat baik, apalagi dengan dosen-dosennya, saya paham itu. Tapi kalau memang itu sudah menjadi aturan SOP-nya kampus, kita harus telan. Kalau memang harus dihormati, betul. Dan itu walaupun memang itu menjadi ganjalan, bicarakan dengan baik. Ya, saya setuju dengan Ibu Lita. Jadi dunia Ya. koas itu adalah cikal bakal nanti menjadi dokter.
menjadi dokter spesialis dan sampai ke masyarakat. Di sanalah dia belajar menjadi tim. Jadi masalah jaganya hal kecil, masih banyak masalah-masalah lain yang akan dihadapi lebih besar lagi nanti di lapangan. Jadi kalau ketika masalah jaga saja hal yang sebenarnya simpel, apalagi dokter, maaf ya, bukan saya mengecilkan dokter muda, mereka itu tidak punya tanggung jawab besar untuk ke pasien. Masih tanggung jawab dokter konsulen, masih ada dokter-dokter residen di sana. Jadi kalau untuk hal kecil saja dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman, artinya apa? Ini kan macet, ya kan? Dia bilang sampai nggak bisa nih. Artinya apa? Dia gagal melakukan belajar, bersosialisasi, belajar jadi tim. Karena nggak pernah dokter itu nanti sendiri. Saya nanti dokter paru, saya butuh dokter jantung, saya butuh dokter bedah. Saya harus belajar menghormati, belajar mengikuti aturan, dan saya harus kuatkan fisik dan mental. Jadi dokter itu harus kuat fisik dan mental. Fisik, kita harus kuat, siap 3 hari tidak tidur. Kita harus siap bahwa kita, teman kita sakit, kita harus siap maju. Teman saya tidak ada, kita harus siap 3 hari, siap meninggalkan semua. Jadi dokter Eva, fisik, saya ingin tambahkan. Ya, mental juga Prof. Ya, saya ingin tambahkan bahwa sebenarnya ada 2 masalah di sini yang menjadi kelemahan dari Ledia. 2 masalah, Dua hanya masalah 2 masalah. Pertama Sesaat lagi itu, dijawab, kita harus jeda hanya Carta Demokrasi iya. Pak Musliman.